Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria berfungsi sebagai bagian dari traktus urinarius maupun sistem reproduksi. Kelainan pada organ-organ reproduksi pria dapat mengganggu fungsi salah satu atau kedua sistem. Akibatnya, penyakit sistem reproduksi pria biasanya ditangani oleh ahli urologi. Struktur sistem reproduksi pria adalah testis, vas deferens, dan vesika seminalis, penis, dan kelenjar aksesoris tertentu seperti sistem reproduksi pria, sagittal plane. Struktur aval dengan panjang sekitar 5 cm dan diameter 3 cm. Di dalam skrotum ada sekitar 250 lobulus di setiap sampai 4 tubulus seminiferous yang berkumpul untuk membentuk tubulus lurus tunggal yang mengarah ke testis. Sel interstitial yang menghasilkan hormon seks pria yang terletak di antara tubulus. Kantung yang berisi testis terdiri dari lapisan luar kulit yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak. Otot kremaster terdiri dari serat otot, rangka, dan mengontrol posisi skrotum dan testis. Saat dingin atau saat ada rangsangan seksual, otot ini menarik testis lebih dekat ke tubuh agar lebih hangat. Epididymis, tabung panjang sekitar 6 meter yang terletak di sepanjang margin superior dan posterior testis. Sperma meninggalkan testis belum matang. Sperma menyelesaikan proses pematangan dan menjadi fertil ketika bergerak menuju epididymis. Epididymis mempunyai 4 fungsi. Sperma matang disimpan di bagian bawah 1 ekor dari epididymis. Transport sperma, konsentrasi sperma, penyimpanan sperma, maturasi atau pematangan sperma, saluran keluar testis. Sel sperma melewati serangkaian saluran untuk mencapai luar tubuh, yaitu tubulus seminiferus, spermatogenesis, tubulus semiferus rectus, red testis, ductuli efferentes, ductus epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, uretra, ductus deferens atau vas deferens, saluran fibromuskular setelah epididymis, masuk rongga melalui kanalis inguinalis dan melewati dinding pelvis lateral belakang kandung kemih dan menuju kelenjar prostat. Setiap deferens ductus membesar membentuk ampula sperma di sim di bagian proksimal dari ductus deferens dekat epididymis. Ductus ejaculatorius, setiap ductus deferens di ampula bergabung dengan vesikula seminalis yang berdekatan untuk membentuk saluran ejaculatorius. Setiap ductus melewati kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Posterior view, memanjang dari kandung kemih ke lubang uretra eksternal di ujung penis, terletak di sisi posterior dari kandung kemih. Memiliki saluran pendek yang bergabung dengan ductus deferens di ampula untuk membentuk saluran ejakulasi. Kelenjar bulboretra kecil seukuran kacang polong dan terletak dekat pangkal penis. Cairan seminal atau semen. Cairan bersifat basah terdiri dari sel sperma dan sekresi dari kelenjar aksesoris. Sekitar 60% volume semen dari vesikula seminalis dengan sebagian besar sisanya berasal dari kelenjar prostat. Sperma dan sekresi dari kelenjar Cowper hanya dalam volume kecil. Volume semen dalam sekali ejakulasi bervariasi 1,5 sampai 6,0 ml. Ada antara 50 sampai 150 juta sperma per mililiter semen. Jumlah sperma bawah 10 sampai 20 juta per mililiter bisa menimbulkan masalah kesuburan. Berfungsi mentransfer sperma ke vagina, terdiri dari 3 kolom jaringan ereksi yang digubung jaringan ikat dan ditutupi dengan kulit. 2 kolom dorsal adalah corposa cavernosa.
3. Bagian pangkal batang dan glans penis. Pangkal penis menempel ke arkus pubis tubuh. Corpus spongiosum meluas di bagian distal untuk membentuk glans penis. Uretra yang membentang di sepanjang corpus spongiosum membuka melalui lubang uretra eksternal di ujung glans penis. Hormon merangsang spermatogenesis. Interstitial cell stimulation hormone merangsang produksi testosteron. Testosteron merangsang perkembangan karakteristik seks blunder laki-laki dan spermatogenesis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.